Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Seperti biasa kawan, untuk hari Rabu saya akan mengulas turnamen mini setiap minggu yang ada di chess.com kawan, Title Tuesday. Kemarin ada yang merequest permainannya Iren Kharisma Sukandar yang sedang berlaga di event turnamen St. Louis Super Swiss kawan. Tapi turnamen ini permainan Iren tidak terupload di internet kawan. Hanya beberapa saja game Iren ini terupload di internet. Mungkin dia kebagian papan biasa, bukan papan digital yang bisa terkoneksi dengan internet. Jadi admin sulit mendapatkan data permainan atau data PGN-nya kawan. Hanya beberapa saja permainan Iren, kalau tidak salah ada 2 game dari permainan Iren di babak pertama dan di babak kedua kawan yang terupload di internet. Tadi admin menunggu game Iren ini di babak ke-5 dan di babak ke-6. Saya lihat di live streaming Iren ini kedapatan bye di babak ke-5 kawan. Oke, kita lanjut ke Title Tuesday saja kawan. Sambil menunggu apakah hari berikutnya gamenya Iren ini terupload di internet. Kita tunggu saja besok. Sementara itu di Title Tuesday untuk Maret minggu kedua ini kawan dimenangkan oleh Hikaru Nakamura untuk sesi pertamanya bersama Dani Dubov di posisi kedua dengan perolehan skor yang sama 9,5 poin kawan. Tapi Dubov ini terlihat di babak pertama tidak main. Andai saja main kawan mendapatkan setengah poin bisa mendapatkan kemenangan di sesi pertama Title Tuesday. Sebentar kawan, ada kawan-kawan pengamen yang datang. Oke kawan, sampai mana tadi? Sampai sesi pertama yang dimenangkan oleh Hikaru Nakamura bersama Dani Dubov. Tapi sayangnya babak pertama Dani Dubov ini tidak main sehingga skornya tidak penuh. Dan untuk sesi keduanya kawan dimenangkan oleh Jean-Christophe Duda sendirian dengan perolehan 9,5 poin, diikuti para pemain yang lain. Sedangkan Dubov sendiri di posisi kelima di sesi keduanya kawan. Kita akan coba lihat permainan Dani Dubov lagi. Kemarin malam juga Dani Dubov yang bermain kawan. Kita ulas permainannya di kualifikasi Champion Chess Tour Chessable Master. Kita sekarang lihat permainan Dani Dubov untuk sesi keduanya kawan. Di babak ke-9 melawan Grandmaster asal Israel Sternberg Nizan ini. Langsung kita ke papan analisis, di mana Dubov pegang putih kawan untuk sesi kedua di babak ke-9 ini. Dan dia bermain dengan pion D4, pion D5 kita temui pembukaan semi-slav defense kawan dari permainan hitam Nizan Sternberg ini. Dan di posisi ini kawan pilihan utama untuk permainan semi-slav yang bisa dilanjutkan oleh putih. Jika kalian ingin melanjutkan jalur utamanya adalah dengan pion E3. Kemudian berlanjut pengembangan kuda B ke D7, lanjut hitam, kemudian menteri C2, gajah D6, kemudian gajah D3. Inilah settingan pilihan utama, bukan bergeser kawan, tapi rokade di langkah berikutnya ini. Selanjutnya rokade atau kalian bermain dengan pion B3 terlebih dahulu tadi merupakan 2 pilihan utama. Dan pion C pukul pion D4, gajah ambil balik, kemudian ada pion B5, gajah bisa ditarik mundur kembali ke D3, atau yang paling banyak ini adalah mundur ke petak E2 kawan. Itulah jalur utama dalam permainan semi-slav defense kawan dengan pion E3 terlebih dahulu. Tapi Dubov berencana settingan Fiacento kawan dengan pion G3 terlebih dahulu. Dan kuda berkembang ke petak D7, pilihan utamanya bagi hitam pada posisi selain kuda bergerak ke petak D7 ini bisa bermain dengan pion pukul pion terlebih dahulu kawan. Di sini gajah G2 dan barulah kuda B berkembang ke petak D7, rokade, hitam bisa melanjutkan dengan gajah E7 persiapan rokade, dan mungkin di sini pion A4 untuk menghentikan pion B5 kawan. Itulah pilihan utama saat menghadapi variasi Fiacento dalam permainan semi-slav ini kawan. Tapi memilih kuda B ke D7 terlebih dahulu, gajah G2 tetap melepaskan pion C4, dan di sini gajah E7, rokade oleh kedua pemain. Barulah pion B3 dimainkan oleh Dani Dubov. Stockfish juga menyarankan menteri ini ke petak D3, tapi yang paling populer pilihan manusia adalah pion B3 untuk perkuat pion C4-nya dari ancaman baku hantam, dan putih akan mendapatkan kontrol yang solid di petak pusat dari pion B3 ini kawan. Di sini pion B6 yang paling banyak dimainkan oleh hitam di langkah berikutnya, dan inilah dipilih oleh Nizan Sternberg ini, menteri D3. Di posisi ini yang paling banyak dimainkan selain menteri ke petak D3 kawan, gajah B2 terlebih dahulu atau menteri ke petak C2 kawan. Tapi Dubov melangkah dengan menterinya ke petak D3 langsung.
Dan biasanya gajah ini langsung ke petak A6 mencoba pressure di diagonal ini kawan, tapi memilih dengan pion A5 terlebih dahulu. Tujuan untuk membuka akses benteng kawan untuk menjaga gajahnya apabila nanti tetap bergerak ke petak A6 ini. Dan di sini pion E4 dimanfaatkan oleh Dubob langsung dobrak petak pusat. Gajah A6 dan yang paling banyak di beberapa game terdahulu benteng ini langsung digeser meninggalkan diagonal terang ini kawan. Tapi Dubob terlebih dahulu bermain dengan pion E5-nya, ganggu kuda dan mendapatkan area yang cukup bagus di area hitam ini, terutama petak gelap. Kuda mundur ke petak E8. Di sini pion H4 dimainkan oleh Dubob. Benteng D1 juga merupakan salah satu pilihan kawan. Dubob langsung segera ingin membuka lajur H kawan, ingin menantang permainan di lajur H di langkah berikutnya, dihentikan dengan pion H6. Di sini barulah benteng D1, kuda manuver ke C7 kawan, dan Dubob melangkah melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke petak F4. Stockfish tidak menyukai gajah F4 yang dimainkan oleh Dubob ini kawan. Stockfish menyarankan pada posisi ini bermain dengan pion A4. Kalau di sini ada pergerakan gajah B4 ataupun gajah terang ini mundur ke diagonal terang panjang, kalian bisa membalasnya andai saja gajah gelap kawan yang bergerak, kalian bisa mengembangkan gajah gelap kalian ke petak B2. Inilah saran dari Stockfish kawan. Kemungkinan ada pion C5 atau gajah ini mundur terlebih dahulu ke petak B7 akan dilanjutkan oleh hitam. Dubob memilih mengeluarkan gajahnya kawan ke petak F4. Apakah nanti diikuti dengan menterinya? Coba incar petak H6 ini kawan dan membuka permainan di sisi kanan, mengorbankan gajahnya, mendapatkan kompensasi 2 pion dan terbukanya posisi raja hitam. Kita lihat saja. Pion B5, pion C pukul, pion B5, pion C pukul, pion B5, dan persiapan discover kawan pada menteri bisa mendapatkan kuda. Tidak bisa lagi blokade di sini ada kuda, tetap saja kuda ini bisa jatuh. Oleh karena itu Dubob menggeser menterinya ke petak gelap E3 bersama gajah. Jelas incarannya berikutnya adalah petak H6 ini kawan, pion H6 siap disikat. Di sini pion B4, kuda mundur ke E2. Dan kuda bergerak ke B5. Ingin menempati outpost yang cukup bagus kawan di sini ataukah di sini nanti kita lihat saja. Dan di sini Dubob meluncurkan gajah ambil pion H6. Pilihan terbaik kawan. Tidak langsung diambil oleh hitam. Hitam bermain dengan langkah kuda A3. Pilihan terbaik kawan. Seumpama kalian langsung ambil menggunakan pion G, ya masih bisa diambil balik oleh menteri. Mungkin benteng akan digeser, memberikan keleluasan ruang kawan bagi gajah bergerak juga bagi raja untuk menyerang menteri putih ini. Dan di sini putih bisa mengaktifkan kuda bergerak ke petak F4, ada gajah F8, menteri bergeser ke petak terang. Dan di sini untuk mengantisipasi serangan berikutnya kawan, karena langkah berikutnya jelas kuda ini akan bergerak memberikan ancaman dukungan skakmat di petak H7. Jadi kemungkinan kuda ini akan dikorbankan untuk memberikan akses bagi menteri keluar kawan. Dan inilah yang bisa terjadi di langkah berikutnya. Dan ada kuda ke petak E5 bisa dipilih ataupun kuda ke petak G5 bisa juga jadi ancaman serius kawan. Petak terang ini juga sudah dikontrol oleh kuda. Posisi putih akan tetap mendominasi permainan. Pilihan terbaik dari hitam dengan langkah kudanya ke petak A3 terlebih dahulu. Dan di sini benteng diangkat naik oleh Daniel Dubob ke D2 untuk menjaga kudanya kawan. Karena gajah ini siap sikat kuda mendefleksikan posisi menteri agar menteri ini kehilangan tempo untuk mendapatkan pion lagi nanti di petak H6 ini. Tapi Stockfish lebih menyukai dengan gajah F1 untuk menjaga kuda ini kawan dari ancaman gajah. Dubob memilih bentengnya yang naik. Dia ingin juga menjaga petak C2-nya. Benteng C8, menteri bergerak naik ke F4, pion ambil gajah H6, menteri ambil balik pion H6, dan persiapan diikuti kudanya mulai aktif kawan. Dan di sini langsung disikat terlebih dahulu kuda E2 kawan sebelum mencapai petak F4 memberikan dukungan bagi menterinya. Diambil balik oleh benteng E8 memberikan ruang seperti yang saya tunjukkan tadi bagi gajah ataupun raja untuk bergerak dari ancaman skak-skak kawan. Di sini gajah F1 mencoba direposisi kawan untuk mencari diagonal yang lebih bagus, memberikan tempat bagi raja juga untuk naik apabila dibutuhkan. Di sini gajah F8, menteri bergeser ke H5 dan di sini kawan menteri ke E7. Untuk persiapan membuka baris ketujuhnya, mempertahankan baris ketujuhnya, pion F-nya siap dimainkan di langkah berikutnya. Ada potensi pergerakan kuda ke petak G5, jadi menteri ini harus pertahankan baris ketujuhnya. Di
Di sini Dupop mendouble bentengnya di lajur E kawan, benteng AE1, dan di sini pion F6 segera dibuka merupakan pilihan terbaik kawan. Pion pukul pion dan bisa diambil balik menggunakan kuda. Di sini ancam menteri kawan. Apakah menteri bergerak ke petak G5 melakukan skak di sini? Bisa blokade dengan menteri di sini kawan. Dan mungkin benteng akan ambil pion yang ada di petak E6 ataupun juga dengan langkah gajah ini bergerak ke petak H3. Itu pilihan terbaik kawan untuk membuka segera baris ketujuh mempertahankan posisi raja. Tapi hitam keluar menyerang kawan dengan benteng bergerak ke C3 ingin eliminasi kuda agar tidak mendukung menterinya. Tapi sudah terlambat kawan, kuda langsung bergerak ke petak G5 memberikan ancaman skakmat. Pion F6 yang merupakan langkah terlambat kawan dengan mendorong pion, memang baris ketujuh ini terbuka dan ancaman skakmat sudah tidak ada lagi. Tapi kontrol pada petak G6 ini sudah hilang diisi oleh Dupop dengan menteri G6 skak. Blokade dengan menteri dan menteri ambil benteng E8, menukarkan kudanya G5 diambil oleh pion F. Seandainya pada posisi ini kawan skak ini diblokade dengan gajah, maka putih akan melanjutkan pion E pukul pion F6 kawan. Kuda ambil balik pion F6 dan menjaga petak terang ini dari ancaman skak. Di sini putih akan meluncurkan bentengnya ambil pion E6, ancam menteri juga benteng yang ada di belakang. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di sini diblokade oleh menteri di petak G7. Dupop mendapatkan benteng E8, pion F ambil kuda G5, dan di sini gajah bergerak ke petak H3. Tidak lagi mencoba reposisi karena ada benteng di sini, jadi kehilangan tempo kalau menggerakkan benteng terlebih dahulu. Coba incar petak E6 ini kawan. Di sini kawan raja bergeser ke H8, gajah ambil pion E6, ancam kuda di sini. Dan di sini kuda melangkah ke petak B6. Langkah kuda ke B6 ini merstopis kurang kuat kawan. Pada posisi ini langkah yang terkuat adalah merelakan kuda ini kawan. Bermain dengan pion G pukul pion H4. Apakah di sini raja bergerak ke petak G2 memberikan jalan bagi bentengnya ke lajur H nanti, atau sikat kuda di sini kawan. Pion bisa pukul pion G3 dan berlanjut pada posisi ini bisa bermain dengan langkah menteri H5 skak. Mau diblokade atau bergeser kawan, di langkah berikutnya yang paling logis adalah blokade. Kalian bertukar menteri di sini, dan di sini putih bisa melanjutkan dengan benteng F1 atau melakukan pertukaran pion dihantam balik oleh hitam dan kalian bisa menggesernya ke petak F2. Putih masih tetap menang kawan dengan jumlah perwira yang sama, kualitas yang berbeda seperti ini. Tapi hitam tadi memilih langkah kudanya ke petak B6 dan di sini pion H pukul pion G5. Kuda C2 ancam benteng kawan dibiarkan oleh Dupop, membiarkan bentengnya disikat, diambil balik bentengnya nanti bergeser ke lajur H, bisa skakmat di beberapa langkah berikutnya. Ada juga pilihan yang lebih cepat kawan, lebih kuat dengan pion F3 di sini untuk memberikan jalan bagi benteng di baris kedua untuk menuju lajur H. Mungkin di sini benteng ambil pion yang ada di peta F3, benteng bisa bergerak melakukan skak di sini, otomatis ya beberapa langkah berikutnya juga tetap skakmat kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih rajanya bergerak naik ke petak G2. Kuda ambil benteng E1 skak, benteng ambil balik dan persiapan digeser. Selanjutnya menteri bergerak ke E7 dan di sini ditolak dengan langkah menteri bergerak ke petak G6 kawan. Menteri bergerak ke petak E7 ini memberikan jalan dari ancaman skak di sini kawan, tapi di sini langsung dihadang oleh Danlid Dupop menterinya ke petak G6. Di langkah ke-34 ini Nizam Steinberg menyerah. Ancamannya jelas kawan, ancaman skakmat di langkah berikutnya. Tak perlu saya tunjukkan lagi, cukup mudah kawan. Ide berikutnya jelas kawan, benteng ini akan digeser ke lajur H dan satu langkah bisa skakmat. Tak ada cara untuk blokade dengan gajah dengan menteri, tetap bisa disikat skakmat juga. Itulah kawan salah satu game dari permainan Danlid Dupop di event mingguan Title Tuesday. Untuk sesi terakhirnya, sesi keduanya kawan, berhadapan dengan Grandmaster Israel di babak ke-9. Dengan begitu mudahnya Dupop mengobrak-abrik sisi kanan dengan ide pengorbanan gajah tadi kawan, ambil pion yang ada di petak H6 tadi. Semoga ide-ide dari Danlid Dupop ini yang kalian tunggu-tunggu seperti langkah-langkah Mikhail Tal bisa kalian tiru kawan, tapi tentu dengan perhitungan yang cermat. Terima kasih kawan sudah mampir kembali di channel kami. Tetap berikan dukungan kalian. Bagi kawan-kawan yang sering nonton video, jangan lupa like-nya. Dan bagi kawan-kawan yang baru mampir, jangan lupa tombol merah subscribe itu kalian klik kawan dengan jempol, dengan jari, ataupun kelingking, tak ada masalah.
klik saja agar berubah menjadi putih ataupun abu-abu. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.